Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Zahara Lubis dengan NPM 2151007 dari kelas 2 IHPA. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu saya, Ibu Susilawati, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan wajah potret hukum yang ada di Indonesia. Hukum yang ada di Indonesia atau hukum yang ada di berbagai negara yang ada di dunia merupakan suatu produk yang sangat penting, merupakan suatu produk yang memiliki nilai yang sangat tinggi, yang dimana hukum sendiri memiliki sifat mengikat maupun memaksa masyarakat yang ada pada suatu negara. Namun tak jarang masyarakat yang ada pada suatu negara tersebut menganggap hukum ini hanya sebagai suatu lelucon atau bahkan dianggap sebagai hukum yang tidak memiliki ruh yang sangat penting bagi masyarakat tersebut. Padahal apabila kita kulik lebih dalam, hukum sendiri memiliki peran yang sangat begitu penting bagi masyarakatnya, begitu penting bagi pemerintahannya, begitu penting juga bagi suatu negara tersebut, terutama Indonesia. Hukum sendiri merupakan suatu produk yang harus kita dapat taati dan patuhi walaupun sifatnya memaksa. Di balik kata sifat memaksa tersebut, hukum sendiri memiliki arti dan makna yang begitu penting bagi masyarakatnya ataupun bagi tujuan suatu negara, yang dimana negara Indonesia pun tak main-main dengan kata hukum itu sendiri, yang dimana apabila negara Indonesia ataupun negara-negara tertentu yang ada pada suatu negara di dunia tidak memiliki hukum, maka akan jadi apa suatu negara tersebut dan akan jadi apa masyarakat pada suatu negara tersebut. Ya, negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum berdasarkan dengan dalil ataupun dasar hukum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Sudah sangat jelas dapat dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara yang berlandaskan hukum, yang dimana kita tidak bisa melakukan suatu hal dengan sesuka hati kita, dengan kewenangan hati kita, dengan pemikiran logika kita tanpa ada aturan tertentu. Jadi kegiatan, aktivitas masyarakat negara Indonesia sudah ditentukan dan sudah diatur oleh hukumnya yang mengikat, yang dimana bersifat mengikat dan juga memaksa. Nah, hukum ini sendiri bukan berarti semata-mata dibuat oleh pemerintah dengan abal-abal, dengan cara yang asal-asal. Hukum ini sendiri dibuat oleh pemerintah dengan tujuan yang baik, dengan tujuan agar kegiatan ataupun aktivitas masyarakat negara Indonesia tidak acak adul, tidak sembarangan, dan sesuai pada hakikatnya, agar kegiatan ataupun aktivitas masyarakat Indonesia tidak merugikan diri sendiri ataupun tidak merugikan orang lain. Karena apabila suatu kegiatan masyarakat dapat merugikan orang lain ataupun merugikan diri sendiri, yang pertama, apabila merugikan orang lain, maka dengan orang lain itu menuntut hal yang dimana hal tersebut merugikan dirinya, lalu menuntut orang yang telah melakukan pelanggaran hukum tersebut, maka yang dituntut tersebut akan mendapatkan kerugian untuk dirinya sendiri juga, bahkan berimbas kepada orang-orang terdekatnya juga. Seperti itulah hukum. Maka dari itu kita tidak bisa terlepas, masyarakat tidak bisa terlepas, khususnya masyarakat Indonesia tidak bisa terlepas dari hukum yang memang sudah sejak kita lahir sudah mengikat kepada diri kita sendiri. Nah, itulah makna besar bagi hukum. Namun dapat digarisbawahi juga, ternyata masih begitu banyak masyarakat Indonesia yang belum begitu memahami apa makna hukum itu sendiri bagi dirinya ataupun bagi orang-orang sekitarnya. Hukum ini memiliki makna yang begitu besar sebenarnya, dan saat masyarakat ini tidak memahami makna hukum itu sendiri, dan ini merupakan suatu PR yang sangat besar bagi pemerintah agar masyarakat Indonesia kedepannya tidak stagnasi, agar kedepannya masyarakat itu dapat mengetahui makna besar daripada kata hukum itu sendiri, bukan hanya sebatas kata hukum, namun hukum itu sendiri memiliki makna yang besar. Walaupun pada saat dibentuknya suatu hukum, sifat yang mengikat dan juga memaksa ini terdengar sangat tidak menyenangkan, namun di balik kata memaksanya ini begitu memiliki makna yang begitu besar bagi masyarakat. Terima kasih.